Terima kasih. Pada tutorial kali ini kita akan membahas terkait dengan pengaturan user pada CMS WordPress. Ada beberapa user yang bisa diatur dari CMS WordPress melalui dashboard seperti ini. Langkah pertama, kita masuk ke WP Admin, maka akan muncul tampilan layar seperti ini. Ini tampilan pada dashboard. Kemudian pada bagian user di bawah kita lihat di sini. Nah, di user ini ada menunjukkan berapa user atau pengguna yang ada sebagai admin pada CMS WordPress kita. Nah, kita akan membuat beberapa user karena memang pada user itu ada beberapa bagian. Di antaranya ada yang namanya administrator, ada yang namanya editor, ada yang namanya author, dan ada yang namanya kontributor. Nah, nanti kita akan membuat mulai dari awal sampai akhir serta hasilnya tampak seperti apa. Langkah berikutnya, setelah pada tampilan seperti ini kita perhatikan di sini hanya ada satu user, yaitu sebagai admin. Kemudian role-nya dia sebagai administrator. Ini ada penjelasan sudah memposting 6 postingan. Nah, sekarang kita akan membuat untuk user sebagai editor. Caranya kita klik add new, kemudian kita isikan di sini. Nah, ini kita akan membuat sebagai username. Untuk membedakan dan memudahkan proses kita membuat, kita berikan aja nama Budi Editor. Kemudian email ini bisa kita isi, bisa juga tidak kita isi. Fungsinya untuk pemberitahuan setelah kita menjadikan Budi ini sebagai editor, maka nanti sistem akan mengirim ke email tersebut. First name ini yang akan muncul nanti. Kita berikan saja Budi, last name editor. Kemudian website ini bisa kita isi, bisa tidak. Kemudian berikutnya kita akan mengatur passwordnya. Password bisa kita tunjukkan, bisa juga tidak. Untuk memudahkan pengaturan kita akan memberikan password yang kira-kira mudah. Nanti teman-teman bisa mengingat-ingat sendiri kira-kira passwordnya apa. Kita berikan password yang mudah diingat dan kita sarankan agar menulis biar tidak lupa. Kemudian pada rencana awal tadi kita akan menjadikan yang pertama ini role-nya adalah sebagai editor. Jadi ini adalah jenjang kedua setelah administrator. Kemudian kita pilih add new user. Oke, di sini sudah ada editor. Berikutnya kita akan membuat user sebagai author. Caranya kita pilih add new, username kita masukkan, biar mudah diingat. Ini emailnya kita masukkan.
first name, kita masukkan namanya. Websitenya bisa kita masukkan, bisa kita lewati dulu. Untuk pengaturan passwordnya, kita masukkan password yang akan kita buat. Rule-nya kita atur sebagai author. Kemudian kita add new user. Yang ketiga, kita akan membuat sebagai kontributor. Kita buat dulu. Setelah kita masukkan emailnya, kita masukkan first name, kemudian last name, kemudian kita setting pada password. Kita pilih ini sebagai kontributor. Add new user. Baik, sekarang kita lihat di sini. Di sini sudah ada 4 user. Yang pertama adalah sebagai administrator, kemudian sebagai author, kontributor, dan editor. Kalau kita melihat sesuai dengan jenjang hak-haknya, maka yang pertama adalah administrator, kemudian yang kedua adalah editor. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melihat kira-kira di WP admin itu nanti akan muncul seperti apa. Nah, sekarang ini kita akan coba untuk masuk ke WP admin. Fungsi dari masing-masing user yang sudah kita buat tadi adalah masing-masing user itu akan bisa masuk ke WP admin sesuai dengan hak aksesnya masing-masing. Kita akan coba masuk ke WP admin sesuai dengan haknya yang sudah kita atur seperti tadi. Apabila sebagai administrator, maka hak aksesnya adalah seluruh hak yang ada pada dashboard WP admin bisa diatur, baik itu pada setting, tool, maupun appearance. Nah, sekarang kita akan coba untuk melihat. Yang pertama, kita akan coba untuk masukkan sebagai editor. Kita masukkan, tadi namanya adalah Budi Editor. Kita masukkan passwordnya. Nah, di sini kita bisa melihat sebagai editor, maka ini ada ketentuannya. Jadi ini kita bisa melihat di sini untuk melakukan posting, ya.
Jadi kita bisa, editor itu bisa untuk melakukan posting, diawali dengan mengolah postingan, mengedit, kemudian sampai mempublish postingan tersebut. Jadi bisa mengelola post, media, page, komen, produk, slider, profile, dan tools. Nah, sekarang kita akan coba untuk keluar lagi. Nanti kita akan masuk berikutnya ke outdoor. Kita akan melihat seperti apa hak akses yang dimiliki oleh outdoor. Kita masukkan username-nya. Kita login. Nah, ini adalah hak akses yang dimiliki oleh outdoor. Kita lihat di sini. Di sini outdoor itu bisa melakukan post. Kita lihat. Kalau umpamanya kita akan melakukan posting baru, nah di sini terlihat kita bisa mengentry, kemudian mengedit, serta di sini nanti bisa mempublish, ya, mempublish dari postingan kita. Jadi ini untuk outdoor. Jadi untuk outdoor itu dapat membuat dan mempublish tulisan yang dibuat hanya oleh mereka sendiri. Pada tingkatan ini diberikan juga hak untuk mengupload image dan file. Nah, pada sebelumnya tadi untuk editor, ya, editor itu dapat mempublikasikan dan mengatur tulisan yang dibuat oleh user itu sendiri dan tulisan yang dibuat oleh user lain. Jadi bedanya di situ. Kalau outdoor itu bisa mengedit dan mempublish tulisannya sendiri, sementara untuk editor itu bisa mengedit dan mempublish tulisan sendiri maupun tulisan orang lain. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melihat user sebagai kontributor. Kita log out terlebih dahulu. Kita masuk ke WP admin. Kita masukkan username-nya. Kita login. Nah, ini sebagai kontributor. Coba kita lihat di sini. Ya, jadi sebagai kontributor itu dia hanya bisa melakukan atau mengatur pada postingan, mengatur pada post, tetapi tidak berhak untuk mempublish. Jadi kontributor itu hanya mengatur pada postingan, memberikan title, mengolah teks, image, foto, dan sejenisnya. Kemudian dia akan mensubmit atau mengirim untuk direview oleh editor maupun administrator. Nah, itulah hak-hak akses yang dimiliki pada user yang ada pada CMS WordPress. Kalau kita simpulkan hak akses di sini, hak akses tertinggi adalah ada pada administrator, kemudian ada pada editor, kemudian ada pada author, dan terakhir ada pada kontributor. Nah, kalau kita simpulkan lebih lanjut, administrator adalah user yang memiliki kekuasaan penuh untuk pengurusan blog. Apabila kita simpulkan lebih lanjut, maka
hak akses yang pertama adalah dimiliki oleh administrator. Kemudian berikutnya, hak akses di bawah administrator adalah sebagai editor. Kemudian di bawah editor itu ada author. Kemudian di bawah author ada kontributor. Masing-masing mempunyai hak akses seperti ini. Jadi kalau untuk administrator ini adalah user yang memiliki kekuasaan penuh untuk pengurusan blog atau website. Kemudian untuk editor itu dapat mempublikasikan dan mengatur tulisan yang dibuat oleh user itu sendiri dan tulisan yang dibuat oleh user lain. Nah, kemudian untuk author ini adalah user yang dapat membuat dan mempublish tulisan yang dibuat hanya oleh mereka sendiri, termasuk untuk pengolahan teks maupun image. Kemudian yang terakhir, untuk kontributor itu dia hanya bisa memasukkan postingan, baik itu teks maupun image, kemudian dia mengirim atau mensubmit kepada editor maupun administrator. Jadi dia tidak bisa mempublish sendiri. Nah, demikian tadi terkait dengan tutorial untuk pengaturan user yang terdiri dari administrator, editor, author, dan kontributor. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua di dalam memanage sebuah website yang akan diisi oleh banyak admin atau banyak user. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.